Ini adalah penampakan seledri yang umurnya kurang lebih 3,5 bulan, hampir 4 bulan sih, minggu depan juga 4 bulan. Jadi memang yang namanya nanam seledri itu sangat-sangat memerlukan kesabaran. Penampakan seledri yang disemai tanggal 23 Juli, terus cropnya itu tanggal 6 Agustus, sekitar 2 minggu baru crop. Lalu pindah tanam tanggal 16 Agustus. Jadi untuk seledri ya, ini mulai sejak semai udah 1 bulan lebih, 23, sekarang 28, berarti 1 bulan lebih 5 hari masih segini nih pertumbuhannya. Ini sekarang pindah tanam ikut selada. Ini sekarang selada di guli tanam. Seladanya udah pada tumbang semua karena di sini panasnya benar-benar ya. Seladanya ini selada yang baru. Ini satu bulan itu seledri itu cuma tingginya paling 2 cm 3 cm ya. Benar-benar kalau nanam seledri itu butuh kesabaran yang luar biasa untuk menumbuhkannya. Tapi nggak tahu ya kalau ada pengalaman dari teman-teman yang lain yang mungkin bisa lebih cepat tanam seledrinya, semprotnya, mungkin bisa berbagi, share juga dengan kita di sini. Ini kita pakai bibitnya itu benih Amigo dari Panah Merah, seledri Amigo. Itu yang paling tingginya tuh, ini yang nggak terlalu ya, ini paling 3 cm, tapi udah berbentuk seledri sih daunnya. Kemarin waktu nanam pas ini yang kedua kali ya main seledri. Yang pertama kali saya mah satu-satu nanamnya, yang kedua kali pokoknya sedapatnya aja langsung ditaruh di atas rock wool. Jadi nggak tahu nih satu rock wool ada berapa, mungkin saya rasa lebih dari 5. Oke, ini dipindahnya udah berapa hari ya, 6 tambah 10 16, tanggal 16 sekarang 28, udah 12 hari di sini. Ini masih pakai 800 ppm. Ini kemarin nyemai ada 12, tapi yang selamat hanya 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 nipok. Ini adalah penampakan seledri yang umurnya kurang lebih 3,5 bulan, hampir 4 bulan sih, minggu depan juga 4 bulan. Jadi memang yang namanya nanam seledri itu sangat-sangat memerlukan kesabaran. Ini sekarang kondisinya ada di 2000 ppm. Ini kalau dilihat dari dekat ya,
tuh banyak rumpun-rumpun di dalam. Ini bisa sih dipecah-pecah lagi jadi beberapa seledri karena udah besar. Lalu pada waktu nanamnya hanya satu-satu aja. Waktu itu belum tahu sih cara menanam seledri yang baik dan benar, jadi satu-satu. Ini akar seledrinya, nggak terlalu banyak yang keluar, pada numpuk di dalam sepertinya, karena memang saya nanamnya pakai paralon, nggak kelihatan ya. Jadi di dalam sini ada paralon, karena waktu kecil itu kan sebetulnya dibilang gagal semai sih enggak, tapi pada hari ke-8 semaian ini sebelum sprout itu udah jatuh porak-poranda. Terus saya coba susun lagi, dan saat tumbuh itu agak nggak jelas terus terang keadaannya. Akhirnya karena batangnya itu nggak jelas gitu, terus si rockwool saya masukin ke dalam pipa. Ini pipa paralon 1 inci buat menahannya sih waktu kecil. Nah, sekarang kalau mau ngelepasin pipanya juga udah susah karena udah menyatu, kecuali kita panen dan dicabut sampai akar-akarnya. Sampai saat ini karena memang kebutuhan seledri nggak terlalu banyak ya di rumah, jadi paling kalaupun mau diambil dipotong aja 1 atau 2 dari cabangnya. Sampai saat ini belum pernah sih panen seledri karena memang baru gede ya seledrinya, dan belum ada kebutuhan juga buat masak pakai seledri. Kalau malam gini biasanya suka ngecek-ngecek tanaman, dan ini kebetulan nih ketemu nih di seledri, udah dicopotin. Ini nggak tahu nih apa, telurnya kecoa atau telurnya lalat. Nah, suka ada yang dari serangga-serangga gitu ya. Jadi memang kita kayaknya harus rajin ngecek-ngecek tanaman, jangan dibiarkan tanaman seorang diri. Jadi pada saat penyemaian pertama seledri itu yang berhasil diselamatkan hanya 5 ekor. Satu lagi itu di sana. 1, 2, 3, 4, 5. Tadinya ada 7 karena memang ditanamnya satu-satu, ada 7. Yang 2-nya tidak terselamatkan lagi. Ini yang sampai besar dengan umur 3 bulan lebih, hampir mencapai 4 bulan, hanya ada 5 netnya. Ini juga kalau dilihat tumbuhnya nggak sama ya semuanya. Yang ini agak kurus, nggak terlalu rapat, daunnya juga agak kurang. Sementara yang 2 ini tuh, kalau dilihat sangat-sangat rapat daunnya, warnanya hijau tua gitu ya. Itu yang dapat disampaikan tentang review seledri.